Gila ya, smartphone mid-range sekarang naik kelas. Vivo juga nggak ketinggalan dengan Vivo V30 seriesnya nih. Desainnya premium banget, warnanya juga keren, kameranya juga bagus lagi. Pusing saya nih. Yuk langsung aja kita bahas sih Vivo V30 series ini. Lego. Sebelum kita bahas lebih lanjut seri Vivo V30 secara spesifik, kita bahas dulu smartphone kelas menengah seperti seri V-nya Vivo ini. Belakangan jadi semakin populer karena seimbang gitu antara fitur dan harganya yang cukup terjangkau. Apalagi melihat smartphone mid-range kali ini bawa peningkatan yang signifikan. Khususnya seperti Vivo V30 series dengan kameranya yang upgrade banget. Pada boxnya sendiri simple seperti ini dengan adanya tulisan V30 Pro Co-Engineered with Zeiss. Mantap. Ini Vivo V series pertama nih yang pakai Zeiss. Selanjutnya di belakangnya ada info varian produknya aja. Selanjutnya di dalamnya ini kamu langsung bakalan lihat smartphone Vivo V30 seriesnya nih. Dilanjut ada buku panduan pengguna dan kartu garansi di dalamnya. Dikasih juga kabel charger Type-C yang di bawahnya ada SIM tray ejector. Dan kamu dikasih kepala charger Vivo Flash Charge 80 watt. Looks-nya Vivo V30 series waktu pertama kali lihat emang stunning banget sih. Apalagi yang warna green ini. Memberikan tampilan yang lembut tetapi memiliki aura yang mencolok banget. Modul kameranya juga terlihat berbeda nih. Kalau sebelumnya serba bulat, kali ini kotak-kotak. Aura light portraitnya juga kali ini kotak mengelilingi modul bawahnya. Keren banget Di bagian kameranya juga kamu bakalan lihat ada logo Zeiss T-Star di sini. Feels penggunaan pun nyaman nih dengan panjang 164,4 mm, lebarnya 75,1 mm dan tebalnya 7,45 mm. Memiliki berat 186 gram untuk V30 dan 188 gram untuk V30 Pro. Kedua smartphone ini berdasarkan ukuran dan kenyamanan berasa seimbang. Jadinya keseluruhan tampilan dan nuansa emang mencerikaskan kualitas premium, terutama dalam varian warna hijau yang mencolok kayak gini. Kualitas produksi dan bahan yang digunakan juga serasa pas pada desain yang ergonomis dan estetik. Seru sih, Vivo V30 series ini enak dipegang dan enak juga dilihatnya. Keduanya memiliki spesifikasi layar yang sama, mau V30 atau V30 Pro. Keduanya menampilkan layar AMOLED 6,78 inch yang enak banget dilihatnya. Punya resolusi 1260 x 2800 pixel. Kualitas visual, akurasi warna, dan tingkat kecerahan bener-bener pas gitu. Benar-benar seperti pengalaman menggunakan tampilan kelas flagship. Layarnya juga mendukung refresh rate 120 Hz yang membuatnya meningkatkan pengalaman menonton. Bikin V30 series ini menonjol di segmen kelas menengah. Kita lakukan pengujian pun hasilnya kurang lebih hampir sama di kedua Vivo V30 series ini. Brightness-nya berada di kisaran 520 hingga 550 untuk indoor, ataupun outdoor-nya juga tetap sama aja. Dan pada mode standar, gamut coverage-nya bisa 99% sRGB dengan 96% DCI-P3. Sedangkan untuk saran saya sih pakai di mode bright supaya bisa dapetin 100% baik di sRGB ataupun DCI-P3. Di balik desainnya yang kalem, lembut, dan elegan, mesinnya jangan ditanya guys, kenceng ini. Seperti Vivo V30 yang ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 4 nanometer. Dan GPU Adreno 720. Dengan kombinasi ini memberikan multitasking yang mulus, kinerja game yang kuat, dan kemampuan untuk processing kamera yang baik. RAM-nya juga besar, yaitu 8GB per 256GB atau RAM-nya 12GB per 512GB. Opsi penyimpanannya luas semua. Vivo V30 emang dirancang untuk penggunaan yang lancar dan responsif. Di sisi lain, Vivo V30 Pro menggunakan chipset MediaTek Dimensity 8200 4 nanometer. Dan GPU Mali G610MC6. Dengan perpaduan ini juga ngebikin kegiatan multitasking kuat dan gamingnya juga kenceng. Yang saya suka di Vivo V30 Pro itu kita dikasih opsi RAM 12GB dan penyimpanan yang besar 512GB. Penyimpanan sebesar ini hanya ada di Vivo V30 Pro. Di Vivo V30 Pro penyimpanannya udah menggunakan UFS 3.1 lagi. Jadi emang serba cepet juga. Nah, kalau urusan performa jelas berbeda di sini. Vivo V30 dengan 7S Gen 3-nya bisa dapetin skor AnTuTu benchmark 802.000 dengan GPU-nya hanya 570.000. Sedangkan Vivo V30 Pro dengan MediaTek Dimensity 8200
Antutunya 1 juta dan GPU Max benchmarknya 1.368.000. Maknya langsung nih, Vivo V30 Pro. Performa lainnya juga skor emang bagus, seperti 3D Mark benchmarknya bisa dapetin max out untuk keduanya di Slingshot. Sedangkan White Life-nya 6.684 untuk Vivo V30 Pro dan 5.400 untuk Vivo V30. Pengujian Geekbench 6 ternyata skor Vivo V30 lebih nih dengan 1135 single core dan 3189 untuk multicore. Sedangkan Vivo V30 Pro dapetin skor 902 single core dan 2863 multicore-nya. Tapi urusan grafik kelihatan cukup beda nih, di mana Vivo V30 Pro bisa running Aztec Ruin OpenGL dan Vulkan High Tier masing-masing di 35 hingga 36 fps. 1080p Cartridge off-screen di 63 fps, 1080p Manhattan off-screen di 183 fps, dan T-Rex off-screen 280 fps. Sedangkan untuk Vivo V30 juga tinggi nih, Aztec Ruin OpenGL High Tier 33 fps, 56 fps untuk Vulkan High Tier juga, 1080p Cartridge off-screen-nya 48%, 108 fps untuk 1080p Manhattan off-screen, dan T-Rex off-screen-nya 176 fps. Dari keduanya ini saya cobain justru performa CPU yang stabil ada pada Vivo V30 nih, dimana bisa dapetin performa rata-rata 95% dan bisa bertahan 30 menit. Sedangkan untuk Vivo V30 Pro performa rata-ratanya di 75% selama 30 menit. Lanjut kita tes performa gamingnya nih, Vivo V30 Pro dan Vivo V30 dengan default pengetesan yang sama kurang lebih 10 menitan setiap gamenya. Pada game Honkai Star Rail, Vivo V30 di medium 60 fps bisa dimainin lancar nih rata-rata 58 fps. Begitu juga dengan Vivo V30 Pro yang lancar dimainin di sini. Kita coba di preset high 60 fps. Vivo V30 Pro yang lebih lancar jalannya dengan rata-rata 48 fps meskipun ada beberapa kali frame drop hingga 37 fps. Kita mainin 10 menitan, keduanya ketahan suhunya di 41 derajat Celcius. Selanjutnya, PUBG Mobile di settingan smooth extreme sih udah aman banget lah ya. Rata-rata juga 59 hingga 60 fps, nggak ada frame drop sama sekali. Kita tes aja di rata kanan nih, Ultra SDR frame rate Ultra. Keduanya sama-sama bisa dimainin di rata-rata 39 fps. Dengan maksimal 40 fps. Ini cukup lancar juga, meskipun pada Vivo V30 beberapa kali frame drop hingga 33 fps. Tapi aman lah. Nah, yang menarik adalah nyobain Mobile Legends, di mana Vivo V30 justru unlock 90 fps. Sedangkan Vivo V30 Pro cuma bisa di 60 fps aja. Karena udah support juga kali ya, tapi keduanya sih sama dan lancar dimaininnya. Tapi ya untuk Mobile Legends lovers pasti akan lebih suka yang 90 fps dong. Performa kayak gini di kelas mid-range udah lumayan banget kan, tapi yang utama adalah kemampuan kameranya yang harus disorot nih. Baik Vivo V30 dan Vivo V30 Pro dilengkapi dengan lini kamera yang oke-oke nih. Sorotan utama adalah resolusi 50 megapiksel dari kamera utama, dilengkapi dengan lensa ultrawide 50 megapiksel f2.2 dan kamera depan 50 megapiksel f2.0 untuk selfie. Wow, ini 50 megapiksel semua ya, pasti jernih di setiap foto. Tapi Vivo V30 Pro lebih oke lagi nih, dikasih juga 50 megapiksel telefoto kamera yang bisa melakukan 2 kali optical zoom loh. Ngeri nih Vivo V30 series. Smartphone mid-range bisa kayak gini. Langsung aja kita tes foto dan video menggunakan Vivo V30 dan Vivo V30 Pro ini sebagai berikut. Ya guys, ini saya lagi ngerekam pakai kamera belakang dari Vivo V30. Formatnya Full HD 30 fps. Dan kita lihat di layar ini smooth ya. Dan kita lihat detil-detil dari pepohonan nih. Tuh, tekstur akar-akarnya ya. Dan ini saya lagi di Hong Kong guys. Yang kemarin Vivo V30 Pro nya saya di daerah Victoria Harbour dan ini di daerah lain, tapi masih di Hong Kong juga. Dan kita lihat sini tuh, ada batu, ada pohon-pohon nih, warnanya hijau terang, hijau gelap ya. Dan kita coba sambil lari. Hop. Hop. Iya. Jalan gimana guys? Kalau saya lihat di layar sih smooth ya. Dan coba kita lihat lensa ultrawide
Zet, mantap cuy. Lensa ultrawide bisa di switch. Lagi kondisi ngerekod gini guys, keren ini guys. Back lensa normal. Oke. Jebret ya, ini full SD 60 fps guys. Nah, masih smooth nggak guys? Kalau saya lihat di layar sih masih smooth ya. Dan lihat nih detailnya guys. Detail banget guys. Pohon-pohonnya kelihatan tajam. Jebret ya, ini 4K 60 fps. Gimana guys? Soal detail sih masih detail nih. Tuh. Nggak tahu smoothnya apakah berkurang apa enggak, nanti kita lihat hasilnya di komputer seperti apa. Kalau lihat di layar sih smooth ya guys ya. 4K 60 fps lah tuh. Tekstur langitnya masih kelihatan jelas tuh ya. Mantap. Nah, ini kamera depan dari Vivo V30, formatnya Full HD 30 fps. Gimana guys? Kalau ngelihat dari kualitas warnanya oke, natural, nggak macem-macem, detail dan jelas ya. Kita bisa lihat nih guys tuh, wajah saya kelihatan jelas, ini pohon-pohon jelas, belakang saya jelas, hingga ke gedung jelas, ke langit-langit juga jelas tuh guys. Mantap. Nah ini guys, 4K 30 fps Vivo V30, kamera depannya bisa 4K 30 fps. Oke, ini saya sambil jalan guys, keren ya. Nih kelihatan backgroundnya juga jelas semua guys. Oke, kita menghadap sana. Oh, tanaman-tanaman. Mantap ya, kamera depan bisa 4K nih. Sip. Nah, ini dual view mode. Yang artinya kamera depan dan kamera belakang ini nyala. Jadi bisa buat ngevlog kayak gini. Misalnya, nih guys, di sini ada benda atau lokasi zaman dahulu. Wah, saya sambil jelasin kalian bisa lihat muka saya dan juga bisa ngelihat objek yang lagi saya tunjuk-tunjuk gini. Keren sih nih, dual view kayak begini buat ngevlog. Ya, tuh mantap. Nah nih guys, sekarang saya lagi ngerekam pakai kamera belakang dari Vivo V30 Pro, formatnya Full HD 30 fps. Dan kebetulan saya lagi di Hong Kong. Jadi memang lagi diajak jalan-jalan sama Vivo Tech Trip. Waduh, ke Hong Kong nih guys. Kali ini kita nyobain ngerekod video dan nanti foto di Hong Kong. Oke, jadi ini kita ada di Victoria Harbour guys ya. Dan di sini banyak banget orang. Kebetulan, jadi kita bisa lihat tuh, kita bidik-bidik bangunan-bangunan yang di sana ya. Atau kita lihat sana yuk, yang sebelah sana ini ya. Kita bidik ya. Oke. Dia bisa ngezoomnya sampai 10 kali ya. Back lagi ke lensa normal 1 kali. Iya, 1 kali. Dan kita lanjut jalan lagi. Dan ini saya coba sambil lari ya. Hop, hop, hop. Iya, jalan. Gimana tuh guys? Smooth nggak ya? Pas lihat di layar sih ini smooth sih. Bangunannya tinggi cuy. Langitnya juga cerah nih. Oke, kita lihat ke sana. Ada kapal perahu. Oke. Oh iya, kita coba lensa ultrawide.
Z, keren bener cuy. Bisa dirubah lensa normal ke lensa ultrawide, lagi ngerekod. Oke, kita lihat ya tekstur awannya. Detail, ada bangunan-bangunan sana juga detail. Ada dogi. Jebret ya, ini Full HD 60 fps, lensanya masih ultra wide. Jadi Full HD 30 dan 60 fps bisa lensa ultra wide. Keren kan? Kita rubah ke lensa normal satu kali. Wih, mantap cuy. Smooth lagi guys ya. Jebret ya, ini 4K 60 fps. Kalau kita lihat di layar mungkin ini stabilisasinya berkurang ya. Yang bisa smooth di Full HD 30 dan 60 fps, tapi di 4K ini dia stabilisasinya agak sedikit berkurang. Tapi kualitas detail dan jernih gambarnya sih oke banget tuh. Tekstur langitnya masih detail, cerah, bangunan tuh ya jelas semua. Oke, mantap nih guys. Nah, ini pakai kamera depan dari Vivo V30 Pro. Formatnya Full HD 30 fps. Dan kita lihat guys, keren banget nih. Kamu lihat kenapa keren ya? Wajah saya jelas kan? Nih, background saya di sini jelas. Tuh, kapal juga jelas. Di sono tuh bangunan-bangunan di sana, yang jauh di sana jelas juga. Awannya jelas. Jadi yang kamu lihat di sini, muka saya, background saya, yang di ujung sana termasuk awan, semua jelas. Keren kan? Biasanya kan suka agak-agak over ini kan warnanya, terlalu putih mah. Kalau Vivo V30 Pro ini, mantap guys, jelas nih. Dan tuh, di segala kondisi guys, jelas nih guys. Dan ini bisa ke lensa ultra wide. Mantap bener ini Vivo V30 Pro guys. Mantap. Nah, yang ini formatnya Full HD 60 fps. Tadi kan Full HD 30 fps, sekarang 60 fps. Kalau kita lihat, oke. Masih jernih ya. Dan gambarnya juga kualitasnya masih mantap. Masih jernih. Wajah saya jelas, belakang jelas, langit jelas. Mantap. Nah, kamera depan bisa ngerekod video 4K 60 fps. Keren kan? Jarang-jarang loh smartphone bisa ngerekam kamera depan hingga 4K, apalagi ini 4K 60 fps. Keren banget sih guys. Kualitas gambar juga nggak menurun tuh. Tajam semuanya guys. Wih, mantap banget nih guys. Banyak angin di sini. Mantap. Nah, ini saya pakai mode dual view ya, yang artinya kamera depan dan kamera belakang ini nyala. Dan ini bagus banget buat ngevlog. Dan kebetulan saya lagi di Hong Kong dan lagi di Victoria Harbour, dan keren banget nih. Contohnya gini ya, nih keren ya, ada patung, kemudian di sana kita bisa jelasin, oh di sana banyak kota-kota, gedung-gedung tingkat, dan lihat. Oke guys, mantap. Sembari saya menceritakan kondisi di sini, ada perahu, ada orang-orang, dan ada ini patung apa, kamu bisa lihat juga wajah saya. Mantap. Gimana? Mantep banget kan hasil kameranya? Fitur lainnya juga lengkap loh, mulai dari dual speaker yang punya suara bagus dan kenceng. Kayak gini nih contoh suara speakernya. Selanjutnya fitur lain juga ada seperti NFC udah dikasih di sini. WiFi yang mumpuni buat main game lebih baik juga disertakan.
seperti Wi-Fi 6 untuk V30 dan Wi-Fi 7 untuk V30 Pro. Dan baterainya yang gak habis-habis karena 5000 mAh baterai yang bikin tahan lebih dari seharian. Udah gitu ngecasnya cepat karena Vivo Flash Charge 80W yang ngebut banget. Vivo V30 series kali ini benar-benar bersinar di kelas menengah sih. Yang lain mulai bosen sama modelnya, desainnya ya gitu-gitu aja. Vivo fresh banget dengan membawa Vivo V30 series dengan tampilan premium banget. Selain itu layarnya juga bagus, kinerjanya yang kuat, kemampuan kameranya juga top lagi. Value berasa tinggi aja dan makin penasaran nih kira-kira berapa ya harganya? Kalau menurut kalian pantasnya di harga berapa nih untuk Vivo V30 dan Vivo V30 Pro-nya ini? Jelas ya, smartphone mid-range udah berkembang pesat dan Vivo V30 series ini jadi bukti yang paling deket. Flagship makin kekejar nih sama mid-range. Oke guys, demikian video mengenai Vivo V30 series ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Ih, keren banget bisa nyala-nyala kayak gini.